Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang struktur akar, batang, dan daun pada tumbuhan. Maka selanjutnya kita akan mengenal tentang struktur bunga, buah, dan biji. Ya. Jadi pada tumbuhan, daun itu nanti akan memodifikasi dirinya menjadi sebuah struktur yang baru, yaitu bunga. Gitu ya. Nah, sebelumnya mari kita lagi-lagi kita renungkan ayat dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 22 ini, bahwa segala buah-buahan dan tumbuhan yang tumbuh di muka bumi ini itu karena Allah lah yang menumbuhkan ya. Meskipun kita yang menanam, tapi Allah lah yang menurunkan. Karena tanpa biji itu pun Allah ciptakan, lalu biji itu pun ditumbuhkan oleh air yang Allah turunkan dari langit dan sebagainya, maka kita kita bukan siapa-siapa ya, kita tidak mampu melakukan apa-apa kecuali semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, bunga itu adalah organ untuk tumbuhan melakukan reproduksi, ya. Reproduksi apa? Reproduksi generatif. Artinya akan ada gamet jantan dan gamet betina. Kalau dia mereproduksi menggunakan cara vegetatif, entah itu vegetatif alami atau buatan, yang alami misalnya dengan bertunas gitu ya, berarti dia nggak butuh bunga, dia cukup memisahkan bagian tubuhnya saja. Atau misalnya dengan buatan dicangkok misalnya, nggak butuh bunga kan, kita cuma butuh mengikis bagian batang, lalu diberikan tanah, didapatkan akar, maka itu cukup ditanam gitu ya. Dengan setek misalnya, cukup dipotong aja batangnya lalu ditancap ke tanah. Nggak ada peran bunga di sana. Tapi ketika tumbuhan itu ingin melakukan reproduksi secara generatif, maka dibutuhkanlah bunga. Dan di bunga ini terdapat struktur yang terdiri dari kelopak, mahkota, benang sari, putik, gitu ya. Nah, kalau bunga itu memiliki keempat struktur ini, maka ini termasuk ke dalam kelompok bunga yang lengkap, gitu ya. Mana yang kelopak ya? Ini kelopak. Mana? Oh maaf, ini mahkota. Ini kelopak, gitu ya. Lalu mana benang sarinya? Gitu ya. Nah ini banyaknya benang sari. Di dalamnya ada putih, gitu ya. Nah, lalu yang membedakan antara tumbuhan dikotil dan monokotil, biasanya mahkotanya pada dikotil itu kelipatannya genap. 2, 4, 5 gitu ya. Kelipatan dari 2, kelipatan dari 4, atau kelipatan dari 5. Nah, ini coba hitung ya bunganya. Kira-kira jumlahnya ada berapa? Apakah dia termasuk ke kelipatan 2, 4, 5, atau termasuk dalam kelipatan 3 yang merupakan ciri-ciri dari tumbuhan monokotil. Nah, lalu kalau dilihat dibelah seperti ini gambarnya, nah akan terlihat lebih jelas. Ini kelopak ya. Kelopaknya itu nempelnya di tangkai ya, tempat tumbuhnya si bunga ini. Nah, kelopak ini yang akan melindungi mahkota yang ada di atasnya, gitu ya. Mahkota ini juga yang melindungi organ utama dari reproduksi tumbuhan, yaitu apa? Di sini ada organ jantannya, yaitu benang sari, dan organ betinanya yaitu kepala, yaitu putih, gitu ya. Nah, benang sari terdiri dari tangkai sari, ini tangkainya, dan kepala sari. Nah, di dalam kepala sari inilah terdapat serbuk-serbuk sari, gitu ya. Serbuk-serbuk inilah yang merupakan benih dari sperma jantan pada tumbuhan. Sedangkan putih, nah di sini ada kepala putih, tapi bukan di kepala ya. Sel betinanya yaitu ada di mana? Ada di dalam putik ini ya. Nah, di sini ada bakal buah atau bakal biji, di mana tumbuhan ini membutuhkan serbuk sari ini masuk ke dalam putik untuk bertemu dengan bakal biji ini. Ketika bertemu terjadi peleburan, terjadilah proses reproduksi generatif dan akhirnya berubah jadi zigot ya.
Ya, nantinya akan menjadi bakal biji. Yang bijinya juga ini nanti akan menjadi bakal dan di sini juga nanti akan ada bakal buah gitu ya. Dimana nantinya akan menjadi tempat biji itu bersemayam lalu tumbuh menjadi tumbuhan baru nanti ketika sudah jatuh ke atas tanah. Oke teman-teman. Nah ini tadi ya. Jadi bunga lengkap itu kalau seluruh bagiannya ada ya. Ada kelopak, ada mahkota, ada putik, ada benang sari. Kalau tidak lengkap berarti ada salah satu yang nggak ada. Misalnya dia nggak punya kelopak atau dia nggak punya mahkota gitu ya. Nggak punya itu bukan karena copot atau patah ya, tapi memang secara keturunan dia tidak memiliki gitu ya. Ada juga bunga telanjang ya. Dia tidak memiliki perhiasan bunga gitu ya. Jadi cuma langsung organ intinya aja ya, yaitu benang sari dan putih. Atau ada juga bunga yang spesifik ya, yaitu bunga betina. Kalau bunga betina berarti dia cuma punya putik, tidak memiliki benang sari. Atau ada juga bunga jantan, berarti dia tidak memiliki putik gitu ya. Ada juga namanya bunga hermafrodit. Dia memiliki putik dan juga benang sari ya. Nah, ini termasuk pada kelompok bunga yang lengkap, bunga hermafrodit atau berumah ganda ya. Berarti di dalamnya ada dua organ reproduksinya, yaitu ada putik dan ada benang sari. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk kelopak yaitu untuk menghias bunga di bagian luar, dan umumnya kelopak itu warnanya hijau. Nama biologinya adalah calyx. Dan tugas utamanya adalah melindungi kuncup bunga seperti selubung supaya bunganya enggak patah dari tangkainya gitu ya. Nanti kalau jatuh ya udah mati gitu ya, pisah dari tumbuhannya. Maka si kelopak inilah yang melindungi ya. Dan dia juga yang menyusun kelopak atau disebut dengan sepal. Lalu mahkota bunga atau nama lainnya corolla. Nah, corolla ini juga merupakan hiasan bunga di bagian lingkaran dalam. Bentuk dan warnanya beraneka ragam gitu ya. Nah, seperti yang sering lihat ya, bunga-bunga itu berbagai warna dan umumnya yang kita lihat itu berwarna itu adalah mahkotanya meskipun tidak selalu itu mahkota. Berfungsi menarik serangga untuk penyerbukannya dengan adanya warna yang beragam itulah yang akan menarik serangga untuk mau mampir gitu ya. Dengan serangga mampir, maka si serangga itu akan membantu serbuk sari yang ada di kepala sari tadi melayang di udara dan akhirnya masuk ke dalam putik. Dan dia merupakan helaian penyusun mahkota disebut petal. Lalu alat kelamin jantan androecium atau benang sari gitu ya, terdiri atas jumlah benang sari. Biasanya nggak cuma satu ya, ada banyak. Disebut juga dengan stamen. Terletak di bagian dalam setelah mahkota bunga gitu ya. Dan stamen ini terdiri dari kepalanya dan juga tangkainya atau nama lainnya antar dan filamen. Dalam kepala sarilah itu terdapat ruang sari ya atau serbuk sari yang disebut juga dengan polen. Nah, serbuk sari inilah yang disebut dengan gamet jantannya. Sedangkan alat kelamin betinanya atau nama lainnya gynoecium tersusun atas satu atau lebih daun buah. Dan di dalamnya ada bakal buah atau ovariumnya, tempat terdapat sel telur betina, tangkai putik ya atau namanya stilus, saluran untuk dilalui serbuk sari. Ketika serbuk sarinya sampai gitu ya, masuk lewat kepala putiknya di bawah gitu ya, lalu masuk menyusuri tangkai putik sampai akhirnya bertemu dengan ovarium. Nah, dari tadi kita ngobrolin penyerbukan, jadi penyerbukan itu adalah istilah yang digunakan atas jatuhnya benang sari di atas kepala putik gitu ya. Nah, kalau si serbuk sarinya ini bisa berhasil masuk sampai bertemu dengan bakal buah, maka terjadilah pembuahan.
Jadi pembuahan adalah peleburan sel kelamin jantan dan sel telur ya. Jadi sel kelamin jantannya tadi adalah serbuk sarinya dan ovarium menjadi sel telur, jadilah pembuahan. Lalu bakal buah akan menjadi buah dan bakal biji menjadi biji, tumbuh menjadi tumbuhan baru. Oke, kali ini kita akan berkenalan dulu dengan bunga, lalu selanjutnya kita akan bereksplor lagi lebih banyak secara real tentang bijinya, gitu ya, tentang bijinya dan buahnya. Lalu kita tutup dengan doa subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.